Ya, bisa diperhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk sekarang masih bisa kembali alhamdulillah di mata pelajaran teknologi layanan jaringan kelas 12. Ya, sebelum melanjutkan ke proses pembelajaran, alangkah baiknya kita untuk berdoa dulu sebelum mulai pembelajarannya. Silakan bisa dipimpin doanya. Ali. Ya, untuk memulai kegiatan pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Ya. Ya, selanjutnya seperti biasanya sebelum mulai pembelajaran nanti akan Bapak melakukan presensi terlebih dahulu, melakukan absensi, dan yang Bapak sebut namanya bisa mengacungkan tangan dan menyebutkan hadir ya. Iya, Pak. Ya, yang pertama Ahmad Sunandi. Ahmad Sultan. Hadir, Pak. Kemudian Ali Sobarudin. Hadir. Ali Fiandi. Hadir, Pak. Anissa. Hadiro, Kemudian Deria. Hadiro, Ada. Eva Sapitri. Hadiro, Fahmi. Hadir. Faris. Hadir. Fatur Rahman. Hadir, Pak. Gina Melia. Hadiro, Gus Priyadi. Ya, kemudian Ilham Abdullah. Hadir. Muhammad Afif. Hadir. Muhammad Sofian. Hasanuddin. Hadir, Pak. Rafli Fauzil. Hadir. Ada Rafli. Ada, Pak. Kemudian Rafiq Rahman. Hadir. Ali Fasya. Muhammad Rifaldi. Mustaqim. Kemudian Mustaqim. Nanang Sunadi. Hadir. Hadir, Pak. Nur Sinta. Hadiro, Kemudian Panji Asmara. Hadir, Pak. Puja Malia. Hadiro, Puput Melinda. Putri Dewiyanti. Raffi Devrana. Hadir. Rehan Maulana. Hadir. Reza Livianto. Hadir. Kemudian Sinta Dela. Sri Rahayu. Ya, alhamdulillah sebagian besar hadir semua ya. Ya, untuk selanjutnya kemarin kalian sudah melaksanakan kegiatan apa yang terakhir itu kemarin simulasi UKK ya? Iya, Pak. Ya, kegiatan simulasi UKK kemarin dilaksanakan berapa hari? 2 hari ya? Ya, itu adalah kemarin ada simulasi kegiatan UKK yang akan dilaksanakan UKK-nya pada minggu depan. Dan untuk rencana pelaksanaannya yaitu nanti akan dilaksanakan selama 3 hari. Iya, Pak. Jadi Bapak harapkan yang kemarin mungkin masih ada kekurangan, masih ada ketidakpahaman, mungkin bisa dipelajari lebih maksimal lagi belajarnya. Siapa? Mungkin kalau Bapak lihat kemarin itu masih cukup ya 50-50 lah. Dalam arti 50-50 itu ya masih ada sebagian yang memang sudah memahami, masih juga ada sebagian perlu pengoreksian, perlu lagi untuk pembelajarannya diperbaiki. Jadi karena untuk nilai UKK ini akan spesifik dicantumkan di dalam raport, mungkin ini jangan sampai disepelekan ke kalian. Karena nilai raport ini mungkin khususnya untuk nilai raport terakhir ya. Nilai raport terakhir ini akan berpengaruh nanti untuk kalian di dunia pekerjaan. Walaupun misalkan kalian sudah dipastikan masuk ke HRET, mungkin pihak HRET juga akan mempertimbangkan juga nantinya dari hasil nilai akhir ujian-ujian kalian. Jadi dari nilai raport semester akhir itu akan direkap dan akan ditentukan. Dan apalagi untuk nilai produktif ini ya cukup vital dan cukup penting sekali. Dan untuk hasil UKK nanti yang akan dicantumkan di dalam raport untuk nilai produktifnya. Jadi kalau untuk kemarin nilai simulasi itu tidak akan diterapkan, itu hanya tolak ukur pengetahuan pengemudi saja kemampuan kalian sampai mana.
di rapotnya. Jadi ya apa namanya bisa betul-betul sudah serius dipelajari. Dan yang memberi nilainya, kita walaupun ada penguji internal, yang memberi nilainya adalah penguji eksternal. Bila mana ada Bapak, ada Pak Aik, ada Pak Dian di situ, hanya statusnya mendampingi saja. Yang memberi nilainya adalah pihak eksternal, penguji eksternal. Jadi betul-betul mereka yang menilai. Kalau memang kita ada di situ hanya mendampingi saja. Jadi Bapak tidak untuk mengarang-arang bagaimana nanti kegiatannya, memang seperti itu adanya. Jadi harapannya Bapak bilang seperti ini, jangan sampai ya dipikirkan ngedrop juga, jangan seperti itu. Tapi ya menjadi bahan evaluasi, lebih semangat lagi untuk belajarnya. Ya, paham? Oke. Untuk selanjutnya adalah terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, mungkin terkait dengan copy-nya Bapak lupa copy juga ada di laptop, tetapi terkait dengan tujuan pembelajaran kemarin juga sudah Bapak sampaikan ada 3 tujuan pembelajarannya. Terkait dengan implementasi firewall pada jaringan VoIP. Kemarin kita sudah belajar tentang fungsi umum bagaimana firewall diterapkan pada jaringan komputer. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang sekarang adalah mungkin lebih kompleks dan lebih luas lagi. Bagaimana mungkin firewall itu diterapkan pada kehidupan sehari-hari, dan secara topologinya juga, dan secara fungsi bagaimana kalian akan mengamankan data pribadi kalian berdasarkan layanan-layanan publik yang ada biasa kalian lakukan di sehari-hari. Nah, nantinya kemungkinan akan ada beberapa materi dan ada beberapa video juga sebagai bahan stimulus untuk kita memulai pembelajaran. Ya, mungkin sebelum masuk ke proses pembelajaran, mungkin ada hal yang perlu Bapak tanyakan, ada beberapa hal yang akan Bapak review terlebih dahulu terkait dengan pembelajaran pertemuan sebelumnya. Ya, coba Ali, pertemuan kemarin udah belajar apa nih? Yang di pertemuan yang pertama, Firewall, Pak. firewall apa? Firewall pada jaringan komputer ya? Iya, Pak. Ya, pertemuan kemarin kita sudah membahas firewall pada jaringan komputer. Nah, sekarang akan lebih spesifik lagi, kita bagaimana menerapkan firewall pada jaringan VoIP. Ya. Nah, sebelum kita membawa firewall ke dalam jaringan VoIP itu yang perlu kita bahas dulu apa sih sebenarnya VoIP itu? Ya, Alifiandi. VoIP ya, Pak? VoIP itu apa, Alifiandi? VoIP. Kalau secara kepanjangannya dulu deh. VoIP itu singkatannya sebetulnya. Iya, Pak. Kepanjangannya dulu deh. Kalau kepanjangan dari VoIP itu apa? Oh iya, apa yang nanti? VoIP? Voice over Internet Protocol. Voice over Internet Protocol. Ya, voice itu apa? Voice itu suara. Suara ya. Jadi kalau kita terjemahkan atau kita artikan kepanjangan dulu ya, berarti voice over Internet Protocol. Voice itu suara, ya, berbasis suara. Jadi komunikasi suara yang berbasiskan IP address. Misalnya kalian komunikasi telepon, komunikasi berbasis jaringan yang basisnya suara, diakomodasi menggunakan IP address sebagai penghubungnya. Ya, jadi itu adalah untuk pengertian VoIP. Ya, cukup jelas? Ya. Kalau memang terkait dengan VoIP sudah kita bahas, berarti kalian sudah tahu VoIP itu apa. Ya, jadi voice
video yang perlu kalian lihat terkait dengan firewall juga sebetulnya. Coba kita cek dulu. Ya, yang pertama adalah judulnya ini adalah ada dari channel Kok Bisa. Nanti ini terkait dengan apa namanya animasi yang dikemas secara menarik. Judulnya itu adalah inilah ragam menunjukkan data pribadi kita. Ya, nah ini sebetulnya akan dibawa ke diskusi juga tentang keamanan jaringannya. Nah, nanti di video ini bagaimana harga dari identitas kita dihargai pada sebuah firewall. Jadi, misalnya kita punya data KTP, data pribadi lainnya, seberapa mahal sih sebetulnya? Ya, dan nanti di video yang kedua, apa itu data pribadi? Ya, mungkin itu untuk pengetahuan umum juga untuk pengetahuan kalian, bagaimana cara mengamankan data pribadi kalian. Jadi jangan sembarangan menyebarkannya. Ya, karena ini ya cukup berbahaya untuk kejahatan cyber yang cukup luas. Ya mungkin akan kita tonton satu video dulu yang pertama, bisa nanti kondusif agar memang suaranya terdengar jelas juga ya. Ya. Pak. Kira-kira kelihatan nggak gambarnya? Cukup kabur tapi masih kelihatan nih? Masih. Oke, Lumayan. ini sekitar 4 menit. Ya. Bila mana ada yang penting nanti bisa dicatat ya. Iya. Oh ya, ada yang pernah tahu channel ini belum? Tahu. Tahu ya? Sudah kedengaran dengan berisik? Bapak mulai lagi. Siap terkejutkan dan jawabannya murah banget. Iya, bukan informasi dari mana? Tinggal itu tuh cuma setara harganya kalau sudah bekas. Tapi meskipun murah tuh sebelum ngobrol dengan kita gimana? Kan ada kita presisi lain harganya murah. Katanya data pribadi bisa menjadi
Ya mungkin suaranya agak kecil ya. Iya, Pak. Ya, karena depan kedengaran nggak? Nggak juga. Masuk dulu. Pelan, Pak. Sampai tutup pintu. Ya mungkin sambil Bapak jelaskan, ini mungkin videonya kalau kalian bisa memahaminya cukup menarik sebetulnya. Jadi pada inti di video ini sebetulnya membahas tentang berapa berharganya data kalian. Ternyata itu sangat murah sekali. Diperjualbebaskan, mungkin di levelnya di dark web ya. Tahu dark web nggak? Yes, I know. Tahu ya, dark web. Jadi kalau web internet yang biasa kalian pakai itu hanya bagian lapisan paling atasnya saja. Ya, ternyata memang ada bagian internet yang bagian dalamnya itu yang namanya dark web. Kebanyakan dark web itu memang difungsikan kebanyakan banyak negatifnya. Jual beli data terkait dengan mungkin terkait kriminal dan termasuk jual beli data pribadi juga. Nah, di situ sangat diperjualbebaskan. Nah, ada momen menarik juga di sini, ada perusahaan, bisa kalian lihat nih. Nah, ya. Zaman dulu, mungkin di tahun di bawah 2000-an, perusahaan-perusahaan besar itu masih di sini tentang otomotif, tentang minyak, tentang hal-hal yang memang dengan sumber daya alam biasanya. Itu tahun 2000 ke bawah. Jadi perusahaan-perusahaan besar itu yang bergerak di bidang-bidang itu. Tetapi sekarang zamannya sudah berubah. Ya, zamannya sudah berubah 100%. Yang tadi perusahaan-perusahaan besar itu kayak ada perusahaan minyak, ada perusahaan otomotif dan lain sebagainya. Perusahaan-perusahaan tersebut sudah turun. Ya, karena dengan adanya perkembangan zaman. Nah, sekarang apa perusahaan-perusahaan yang besar? Perusahaan-perusahaan digital. Ya, dijelaskan juga di video di sini. Ini zaman dulu perusahaan-perusahaan besar itu ini, yang minyak dan lain sebagainya. Nah, sedangkan sekarang ya berbanding. Sekarang berbanding perusahaan-perusahaan besar itu yang memiliki memang komoditas digital. Di sini ada Apple, ya, Jam kelima ada telah Microsoft, ada selesai. Amazon dan lain Mari kita sebagainya. ikuti pelajaran pada jam ke-6. Nah, pertanyaannya, kenapa perusahaan-perusahaan ini yang memang menjadi bertumbuh besar? Karena perusahaan-perusahaan ini memiliki data pribadi kita. Ya, jadi sudah berubah eranya. Kalau sekarang ya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang digital yang memang berkembang sangat pesat. Nah, bisa dianalogikan seperti ini juga tadi. Kalian teliti, mereka sama-sama olah. Nah, mereka punya data-data pribadi kita dan itu memang bisa dijadikan ya lahan bisnis mereka. Seperti itu. Teori sekarang kita tahu kalau data kita itu murah. Tapi di saat bersamaan juga kita jadi Ya, mungkin untuk video ini cukup segitu. Nanti ada satu video lagi yang cukup menarik terkait dengan keamanan data. Karena kita membahasnya firewall, kita juga tentang membahas keamanan data juga, data pribadi yang mungkin bisa diimplementasikan, bisa dimanfaatkan untuk kehidupan kalian sehari-hari juga, lebih safety lah menyimpan data pribadinya. Siap. Oke, ini video yang kedua, bisa di 5 menit, bisa diperhatikan ya. Iya, Pak. masyarakat heboh akibat dugaan kebocoran data pribadi. 279 juta penerimaan dari layanan BPJS Kesehatan, salah satu kasus kebocoran data terbesar di Indonesia. Kebocoran data, peretasan, hingga pengumpulan data pribadi tidak jarang terjadi di Indonesia, dan ini tentunya membuat kita untuk lebih waspada. Pada tahun 2020 saja tercatat ada 7 kasus kebocoran data pribadi dari data layanan belanja online seperti
perusahaan, buat organisasi, bahkan sebenarnya pemerintah. Wait, kenapa data pribadi kita ini penting buat orang lain juga? Terkadang mereka semua ini justru bisa menggunakan data ini untuk keuntungan mereka tanpa kita sadari loh. Dan keuntungan ini yang sebenarnya mungkin merupakan nama kita. Misalnya Andre adalah seorang yang suka traveling. Data pribadi Andre ternyata sampai kepada semua perusahaan di bidang wisata. Nah, perusahaan wisata tersebut akan menawarkan paket program wisata kepada Andre dengan data pribadi yang didapatkan tadi. Dengan ini, berarti perusahaan wisata tersebut menggunakan data pribadi Andre demi keuntungan mereka tanpa persetujuan dari Andre. Ini baru satu contoh sederhana bagaimana data pribadi kita berharga bagi orang lain. Paling sering kan kalau dia mendapatkan data pribadi kita, misalnya dari nomor KTP, kartu kredit, atau nomor rekening kita yang ada di satu buku. Kita itu berapa jauh dan lain yang kita pidana. Dan tahukah bahwa ternyata akun email dan sosial media kita itu bisa lebih berharga dari kartu kredit? Sekarang kartu kredit itu udah semakin baik sistemnya karena punya OTP dan bisa diblokir dengan gampang. Tapi yang menarik, kenapa yang namanya akun email atau akun sosial media itu jadi berharga kalau data itu bocor? Karena sebenarnya untuk konteks kalau mereka mau mengambil keuntungan atau menyerang misalnya satu terkait kartu kredit atau akun sosial media itu beda. Kalau kartu kredit mungkin konteksnya satu orang, cuman kalau sosial media itu sebenarnya menarik, dia itu justru bisa merambah ke networking kita juga. Jadi sekali dia dapat account kita, sekali dia dapat data atau akses di account kita, dia itu bisa masuk ke berbagai macam hal. Satu, networking kita, bisa web penipuan, pemerasan di situ, atau tanpa disadari, besar skala data akun sosial media kita. Ini kalau dijual ke company, ke brand atau produk, ini menguntungkan sekali buat mereka karena akhirnya mereka tidak bisa lihat kebiasaan kita. Lalu, apa saja yang bisa kita lakukan untuk melindungi data pribadi kita agar terhindar dari risiko-risiko yang tadi disebutkan? Ada banyak cara untuk kemudian melakukan perlindungan data pribadi. Misalnya saja dimulai dari menggunakan password atau sandi yang kuat. Kadang-kadang kita kan pengen sandi itu yang dapat dihafal gitu ya. Bisa pakai nama dan kombinasi tanggal lahir, nama dan kombinasi alamat rumah. Itu tetap betul ya. Kalau kita buka itu jadi password yang kuat, tentu saja kombinasi ya, ada huruf, ada angka, ada juga simbol, misalnya dolar dan macam-macam. Dan password memang nggak ada kaitannya sama tahun, nggak ada kaitannya sama pertalain, nama pasti jangan, atau kecuali nama anak yang gampang teridentifikasi, itu nggak usah. Jadi kalau mau pakai yang upload dulu, artis atau video yang pernah disediakan punya orang nggak ada, itu siapa ya? Itu boleh, itu syarat lain. Hati-hati kalau menggunakan wifi gratis yang ada di tempat publik, karena kita tidak tahu keamanannya bisa seperti apa. Nah, kalau misalnya terpaksanya harus menggunakan wifi yang gratis di ruang-ruang publik, dari transaksi perbankan, ini yang sebenarnya berbahaya kalau kita mungkin bisa bertemu dengan orang yang sama ya, di dalam jaringan gratis seperti itu. Udah pakai laptop nonton aja, tapi gede-gede dan kota itu nggak apa-apa. Tapi kalau justru belanja ya, kalau saya saranin sih mendingan pakai akses sambil yang paling penting sih sebenarnya jangan terlalu banyak share sih di social media. Share yang penting, tapi kalau data pribadi tidak di-share karena itu memang berbahaya sekali. Dan yang terakhir saya kira kita harus waspada, gampang waspada, jangan mudah mendapatkan iming-iming, hadiah, pinjaman, jangan mudah kaget. Ini juga kan cepat ya, jadi memang harus kita yang benar-benar pintar dan bijak untuk begitu. Kita juga harus lebih banyak belajar, terima, dan pas kita mau share lagi, kita belajar. Ya, sudah selesai ya? Ya, mungkin kalau menurut Bapak sih sangat menarik ya, sangat menarik karena ini terkait dengan memang sehari-hari yang kita lakukan loh, maksudnya nggak bisa disepelekan ya. Karena kalian sekarang sekolah memang yang di bidang komputer, memang di ranahnya teknologi informasi di jurusan TKJ, yang memang sudah sepatutnya mengetahui hal-hal seperti ini ya. Hal-hal yang memang tidak bisa diacuhkan dan dicuekkan. Jadi karena kalian yang memang orang yang terpelajar, ya hal-hal seperti ini perlu diperhatikan dengan baik. Jadi pentingnya data pribadi, intinya sih ya, pentingnya data pribadi. Mungkin kalau untuk orang awam apa sih gunanya? Misalkan nomor handphone kita, atau misalkan ulang tahun kita, itu ya sangat berharga sekali. Mungkin kita juga tidak bisa mengelak juga ya
terkait dengan layanan-layanan publik yang sudah beredar sekarang. Dengan adanya layanan-layanan publik yang sekarang memang menuntut kita harus menyetorkan juga data pribadi kita. Misalkan apa? Yang misalkan katakanlah daftar Gmail, daftar Facebook, itu sangat hal yang tidak mungkin untuk misalkan tidak memasukkan data pribadi. Maka dari itu kalau Bapak pribadi sih menyarankan kalau untuk sosial media apa ya, jangan terlalu jujur-jujur banget. Dalam arti ini, seolah-olah itu tuh kurikulum vitae kita. Jangan seperti itu. Ya, itu adalah cuma fiksi saja, cuma fiksi yang memang ya untuk hiburan sosial media. Jangan sampai misalkan ulang tahun diisi sesuai, misalkan foto-foto kegiatan sehari-hari diuploadin terus, atau mungkin data pribadi rumah, alamat rumah sampai dipasang semuanya. Kalau menurut Bapak sih ya cukup berbahaya. Tapi menurut kalian mungkin itu karena ketidaktahuan hal yang biasa, tetapi itu memang bisa diperjualbelikan seperti itu. Ya. Atau memang ada hal lain juga yang menuntut kita untuk menyetorkan data pribadi. Apalagi di era sekarang ya, misalkan contohnya udah zamannya Covid, ada misalkan masuk ke mall harus scan misalkan kartu peduli lindungi dulu. Kita secara tidak langsung menyetorkan data kita ke pihak perusahaan tersebut, ke mall tersebut. Seperti itu kan? Iya. Itu sehari-hari loh. Terus kemudian misalkan kita yang paling sederhana lagi ya. Kalian pernah isi pulsa nggak? Ya, nggak pernah. Ya mungkin pernah lah. Ya setahun terakhir ini mungkin pasti pernah lah. Ya atau beberapa waktu terakhir. Mungkin kalau memang jangka waktunya cukup panjang, Bapak anggap pasti ada yang pernah isi pulsa di counter dan menuliskan nomor kalian. Entah itu mungkin nomor orang tua suruh isi pulsa ataupun apa. Nah itu yang paling sederhana. Itu kalian menyerahkan apa? Ya data pribadi juga lagi-lagi. Ya, menyerahkan data pribadi kalian lagi ujung-ujungnya. Jadi kalau bisa apa? Ketika misalnya kalian nulis nomor HP kalian di tukang counter nih, kalau bisa dicek lagi aja kalau udah diisi itu. Ada nggak yang kayak gitu? Nggak ada kayaknya. Kayaknya kalau Bapak pernah nemuin kayaknya wah orang IT banget gitu sampai ketat kayak gitu. Tapi memang itu menjadi celah juga, menjadi celah. Dan itu memang ada yang menampungnya loh. Ada yang membelinya, misalnya counter beli nomor customer itu memang ada. Makanya jangan kaget ketika nomor kalian sering banyak pesan spam. Sering nggak menerima? Ya, mending yang memang biasanya yang masih normal-normal, misalkan jual beli mobil, nawarin asuransi itu masih biasa. Pernah nemuin hal-hal paling aneh nggak? Misalkan nawarin pesugihan. Waduh, itu ditawarin pesugihan. Ya, itu parah banget. Ya, dan itu bisa dibayarkan ya dari mana nomornya? Nggak mungkin kan misalkan kalian kasih nomor orang yang lebih kenal. Yang jelas itu kasih dia dapat nomornya dari sumber-sumber yang kalian sebarkan tadi. Dari sosial media, dari counter, mungkin bisa jadi juga. Jadi ya Bapak harapkan ini hal yang memang tidak bisa disepelekan terkait dengan ya keamanan data kalian juga kayak gitu. Bisa jadi juga misalnya nama kalian diambil untuk penipuan, nomor kalian diambil untuk penipuan juga, dimanfaatkan data pribadi kaliannya. Jadi ini materi yang memang cukup menarik karena memang bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari agar memang lebih safety lagi. Apalagi kalian yang memang bergerak di bidang teknologi, orang jaringan, orang komputer, coba lebih melek lah. Ya, jangan buta sekali teknologi. Ya, harus lebih sadar bahwasannya ya data pribadi itu penting. Karena yang pernah nggak, misalkan pernah buka online shop, misalkan pernah nyari dompet lah, itu kadang sama perusahaan bisa direkam. Ketika kita pernah searching dompet, kadang ada promo tentang dompet lagi di medsos lain. Iya nggak? Iya benar Pak. Memang seperti itu. Ya, misalkan kalian searching di Google dompet terbaru 2022, iseng aja. Tiba-tiba buka Instagram, kok ada dompet? Ya, pernah ngalamin kayak gitu nggak? Pernah. Itu apa? Ya
Ya, bisa saja ya antar perusahaannya, antar tukar data memanfaatkan data pribadi kalian. Itu ruang lingkup kecil ya. Mungkin kalau ruang lingkup yang besar ada yang namanya data mining. Ada yang pernah dengar data mining nggak? Itu database, data customer yang memang ruang lingkupnya cukup besar. Mungkin itu akan dipelajari levelnya memang di perguruan tinggi. Misalkan Bapak juga dulu pernah belajar tentang database, tentang data mining. Bagaimana kita memanfaatkan database untuk keuntungan pribadi atau untuk keuntungan perusahaan. Seperti itu kira-kira. Ya, untuk sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Untuk mencegahnya, ya cukup menarik pertanyaannya terkait dengan tadi fenomena zaman sekarang dan pertanyaannya mencegahnya bagaimana? Kalau memang secara full, bakal kayaknya tidak bisa. Karena memang balik lagi tuntutan era zaman sekarang menuntut kita untuk menyerahkan data pribadi untuk apapun itu. Ya, untuk apapun itu, layanan masyarakat, layanan sosial media, nggak ada tiba-tiba langsung daftar itu nggak ada. Harus menyerahkan data pribadi kita. Nah, yang paling penting apa? Ya, meminimalisir balik lagi. Bagian mana atau pihak mana yang memang selayaknya mampu kita percaya atau yang sekiranya penting kita bisa setorkan data tersebut. Ya, jadi dengan adanya fenomena zaman sekarang tidak menyetorkan data pribadi, ya kita harap bisa meminimalisirnya. Jangan sampai ya hal tadi sudah Bapak sampaikan. Ya sosial media itu nggak perlu jujur-jujur banget. Ya, jangan takut kalau ulang tahun nggak ada yang ngucapin. Ya, kan kayak gitu biasanya kalau ulang tahun dicek di sosial medianya siapa yang ngucapin ya? Ya nggak? Ada yang kayak gitu nggak? Pasti ada. Jadi dianggap sosial media ini ya hal yang real life. Sosial media itu cuma apa ya? Cuma upload aja, cuma ya show up saja kayak gitu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya caranya bagaimana? Ya bagaimana kita meminimalisir hal-hal untuk mensebarluaskan data pribadi kita terhadap memang yang perlu dan tidak perlunya. Ya kalau garis kerasnya seperti itu, misalkan isi pulsa bikin kalau udah mau dikirim kayak gitu. Ya, terus misalkan sosial media diganti aja misalkan data ulang tahunnya 2010 kayak gitu, masih bocil ya. Iya. Kayak gitu, tak apa gitu. Karena memang adanya seperti itu, memang data pribadi kalian itu memang dimanfaatkan perusahaan-perusahaan besar. Memang seperti itu. Ya. Misalkan di Facebook ada data pribadi hobi misalkan, hobinya traveling, bisa jadi itu nanti diambil perusahaan traveling untuk ambil data kalian dimanfaatkan. Misalkan hobinya otomotif, bisa juga hobi otomotif ini dijual, dibeli oleh perusahaan otomotif. Kan kayak gitu. Itu tentang kalau di perkuliahan mata kuliah data mining itu. Mata kuliah data mining, mata kuliah database. Itu pemanfaatan database untuk kepentingan hal-hal tertentu. Bahkan tadi disebut juga untuk kepentingan apa? Pemilih juga bisa di Amerika Serikat. Ya, ada calon presiden yang memang menang, dia bisa memanfaatkan database masyarakatnya. Mintanya seperti apa? Diketahui dulu. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi sekarang ya eranya sudah sangat digital sekali. Kalau yang masih ada yang cukup konvensional, masih menganggapnya sepele, wah ini jangan sampai seperti itu. Terkadang masyarakat Indonesia itu ya masih bahas-bahas hal yang nggak pentingnya. Dalam arti di luar negeri itu sudah memikirkan bagaimana cara hidup di Mars loh. Bahkan kalau kalian ada mengetahui, ada berita terbaru juga, ada salah satu investor luar negeri sudah memberi dananya untuk membangun perumahan di Mars. Wow. Bayangin, ya itu pemikiran orang luar negeri memang sangat sangat tinggi sekali. Sedangkan di Indonesia apa? Masih ngeributin agama, masih ngeributin politik, masih ngeributin ngedebatin bubur jatuh nggak diaduk. Iya nggak? Ngedebatinnya hal seperti itu. Ya, jadi ya bisa dilihat levelnya luar biasa. Jadi ya itulah kenapa ya kita masih sangat
tinggal jauh. Orang luar negeri entah dia masih hidup atau tidak udah memikirkan gimana cara hidupnya Dimas, kayak gitu. Kayak Elon Musk dan perusahaannya SpaceX ya, kayak gitu. Dan kita ya gimana mikirin makan besok, mungkin kasarnya kayak gitu lah. Iya. Ya, kira-kira kayak gitu mungkin bahasa ada kasarnya. Ya kira-kira seperti itu. Sampai sini ada yang menanyakan lagi? Ada yang menanyakan kembali? Ya, kalau tidak menanyakan, ya selanjutnya adalah mungkin langsung saja nanti terkait dengan LKPD yang perlu kalian kerjakan. Ya, LKPD yang perlu kalian kerjakan nanti untuk kelompoknya mungkin melanjutkan pertemuan yang kemarin. Ya, jadi jangan sampai lupa kelompoknya dan jangan sampai lupa anggotanya. Nanti mohon dikerjakan dan dilanjutkan. Dan untuk bahan pelajaran hari ini sebetulnya bisa menjadi bahan diskusi, bisa menjadi bahan presentasi juga terkait dengan materi yang tadi disampaikan, dikaitkan dengan materi yang kalian bawakan sesuai dengan perusahaannya masing-masing. Masih. Jelas? Ada yang tanyakan lagi? Tidak, Pak. Ya, kalau tidak ada yang tanyakan, silakan bentuk kelompoknya atau posisi duduknya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nanti Bapak akan panggil secara random yang perlu untuk maju presentasinya. Pak, please. Salam siang, Rival
Ya, semua kelompok harus siap maju. Siapapun nanti yang majunya. Operasi.
Iya, sono lagi ya. Sono lagi tuh dipakai dulu nih. Iya dulu. Ya Kalau di mana kalau di Oman Gawaji ya? Aduh, Cah. Kompetisi ya. Kita tes pada kita. Kamu nyanyi. Terus Biji bekas. Kamu udah dikembaliin ya waktunya 5 menit lagi, silakan bisa segera diselesaikan. Jadi Bapak Jadi Bapak akan di random untuk yang nanti majunya. Kelasnya mana tadi?
nanti bisa beberapa kelompok lah, harapannya kalau udah cukup ya. Ya mungkin kelompok yang pertama nanti bisa disiapkan kelompoknya pagi. Alhamdulillah. Jam mulai 16. Ya segera dituntaskan. Pelajaran pada jam ke-5. Ya
yang memang tadi sudah ditentukan, dijelaskan yang secara umum dan yang secara spesifik terkait dengan penerapan firewall pada perusahaan yang kalian bahas nantinya. Ya, silakan dimulai diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan sedikit yang kami ketahui tentang penerapan firewall pada instansi komunikasi. Ya, kita akan menjelaskan firewall. Apa itu firewall? Firewall adalah sebuah sistem atau perangkat yang memberi otorisasi pada lalu lintas pada jaringan komputer yang dianggapnya aman untuk melaluinya dan melakukan pencegahan terhadap jaringan yang dianggapnya tidak aman. Fungsi firewall. Fungsi firewall ada 3. 1. Semua jaringan komunikasi melewati firewall. Yang kedua, hanya lalu lintas resmi diperbolehkan oleh firewall. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menahan serangan internet. Penerapan firewall pada perusahaan atau instansi mencegah kebocoran data. Bagi beberapa orang dengan mobilitas tinggi, internet bukan hanya sekedar sarana informasi, melainkan juga alat untuk mengirim data, hasil pekerjaan maupun file penting lainnya. Pesan yang Anda kirimkan akan disampaikan. Lanjut, pesannya yang Anda kirimkan akan disampaikan melalui transmisi paket dalam jaringan internet. Tanpa proteksi keamanan, data Anda mungkin saja diretas oleh hacker untuk disalahgunakan. Karena itu, sebaiknya Anda memanfaatkan fungsi firewall untuk melindungi data yang Anda miliki. Perusahaan belum, instansinya belum ya? Penanganan Badan Cyber dan Sandi Negara (BSSN), penelusuran beberapa dugaan kebocoran data, koordinasi dengan setiap penyelenggara sistem elektronik atau PSE diduga mengalami kebocoran data, validasi data-data yang dipublikasikan bersama PSE, upayakan mitigasi cepat perkuat sistem keamanan cyber. Koordinasi dengan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri untuk menegakkan hukum. Menurut BSSN, keamanan cyber tanggung jawab bersama. Tadi udah bahas instansinya. Iya, Pak. Kalian dapat apa tadi tuh? Polri. Kayak tadi dibahas belum Polri udah tak? Udah. Coba diulang sekali lagi nih Bapak udah mencermati tadi. Ya apa namanya penerapan firewall untuk Polri-nya itu seperti apa? Coba kalau mungkin bisa dibaca ulang, coba ada esensi Polri ya, kayaknya Bapak nggak dengar. Penerapan firewall pada perusahaan instansi Polri menjaga kebocoran data. Bagi beberapa orang dengan mobilitas tinggi, internet bukan hanya sekedar. Ya oke, ini Bapak potong dulu. Udah
paham. Ya tadi disebutkan Polri ya, tetapi kayaknya kaitan Polri dengan firewall masih esensi umum. Yang Bapak maksud adalah secara spesifik bagaimana firewall itu diterapkan di Polri, misalkan yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan Polri-nya, bukan dijelaskan firewall secara umum dan ada Polri-nya, bukan sekedar itu. Misalkan contohnya data kita mungkin berangkatnya dari data dulu ya kayaknya. Kita berangkatnya dari data dan dari database berangkatnya. Nah di Polri itu ada data apa? Ya karena kita membahas firewall, kita bahas data dulu. Jadi mungkin untuk kelompok lain juga berangkatnya itu dari data dulu. Karena ini kita membahas Polri, data yang ada di dalam Polri, data apa? Misalkan contohnya data buronan di Indonesia, data SIM barangkali, SIM mobil di Indonesia, data SIM pengendara motor, data laporan pencurian. Nah, data-data tersebut dikemas bagaimana adanya penerapan firewall. Paham nggak? Ya. Jadi kaitannya apa? Tadi kalau Bapak simpulkan masih belum ada kaitannya. Coba kalian ambil satu data atau satu studi kasus yang bisa diangkat dan dikaitkan dengan firewall-nya, maksud Bapak itu. Jadi berangkatnya dari data dulu, data yang perlu diamankan. Ya. Nah, data yang ada di dalam Polri itu apa? Coba angkat satu studi kasus, angkat satu tema yang bisa dikaitkan dengan firewall-nya. Misalkan diterapkannya begini, kalau nggak diterapkan begini. Nah, itu dibahas di dalamnya, dibahas. Kira-kira yang presentasi bisa dipahami? Silakan mungkin ambil waktu sekian menit, bisa didiskusikan di depan, ambil satu studi kasus yang bisa dijelaskan terkait dengan Polri dan penerapan firewall ini. Mungkin bisa diangkat yang mungkin Bapak kasih saran lah, mungkin yang cukup menarik barangkali bisa dikembangkan, harusnya mungkin bisa dikembangkan. Coba ambil data DPO barangkali menarik kayaknya. Tahu DPO? Daftar pencarian orang. Ya, bisa dikembangkan itu. Kalau data DPO-nya hilang, gimana? Atau data DPO-nya ada yang ketukar? NIK DPO-nya ketukar sama bukan DPO, udah bisa salah tangkap juga. Ya, kan kayak gitu maksud apa yang dimaksud. Coba secara singkat bisa diangkat mungkin data DPO barangkali. Kalau secara spesifik di internet kayaknya nggak Bapak yakin ada ya. Coba dikembangkan menurut diskusi kalian.
yang Bapak sebutkan? Sudah ada hasilnya? Siap. Ya, coba perhatikan yang lain. Hasil diskusinya. Untuk data-data di kepolisian atau Polri, ini biasanya ada kasus yang dimana DPO ya, dimana kasus ini sering terjadi sekali dan banyak orang yang sekiranya data-data itu hilang dan terjebol kemana-mana, seperti halnya kasus-kasus hacker yang mencari data-data orang yang hilang itu dan bisa merambat kemana-mana kasusnya ke berbagai arah. Kayak gitu. Ya, bagus. Sip. Ya, mungkin yang Bapak artikan DPO di sini ya bukan DPO orang hilang ya. Ya, DPO itu maksudnya ya kriminal. Maksudnya apa namanya? Buronan kata mudahnya ya. Bukan ada orang tua tiba-tiba hilang ciri-ciri badan kayak gitu, bukan kayak gitu. DPO yang diartikan itu ya tadi Bapak sudah cukup bagus. Ya, perhatikan Bapak cukup apresiasi untuk tadi penjelasannya. Tetapi tadi ada sedikit salah tafsir juga. Yang dimaksud DPO di sini adalah daftar pencarian orang yang memang melakukan tindak pidana kriminal. Ya, coba perhatikan. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Nana sudah cukup baik. Dalam arti mungkin Bapak sambung juga. Ya, perhatikan. Bapak sambung. Kalau memang data DPO ini memang bermasalah, ini memang akan cukup fatal juga. Ya, akan mengakibatkan apa? Misalkan bisa jadi juga misalkan salah tangkap orang, ya enggak? Yang orang yang nggak bersalah, misalkan dimanipulasi jadi bersalah. Yang misalkan pidana utamanya bisa lolos. Ya, jadi pengaruhnya ya sangat besar. Maka dari itu data DPO ini ya diamankan dengan baik dengan adanya firewall tersebut. Seperti itu. Ya, bisa dipahami? Ya, jadi kira-kira seperti itu. Itu hanya satu sampling contoh saja data DPO. Bisa juga data SIM. Data SIM ini bisa dimanipulasi, misalkan dibuang seumur hidup berkali. Ya, kira-kira kalau SIM itu masa berlakunya berapa? 5 tahun ya? Ya, 5 tahun. Jadi harus terpanjang lagi kalau setelah 5 tahun. Ada yang udah punya SIM? Sultan? Umurnya aja nggak ada SIM sih. Punya SIM bukan? Hah? Belum? Belum. Ya. Jadi contohnya SIM juga memang ya ada masa berlakunya juga seperti itu. Ya. Ya, mungkin satu pertanyaan silakan dari kelompok lain. Ya, bisa. Bertanya sama kelompok 5. Ya. Gimana sih kita bisa mempercayakan data diri kita gitu, sedangkan kan udah berbagai cara dilakuin. Terus kalau dilihat lagi pihak kepolisian aja tuh bisa diterobos data keamanannya. Jadi gimana lagi kita harus mempercayakan data diri kita. Makasih. Ya, dijawab 3 menit. Ya, mungkin Bapak ulangi lagi kesimpulan pertanyaannya mungkin bagaimana cara mengamankan data pribadi terkait dengan Polri yang memang istilahnya keamanannya bisa diterobos, mungkin dimasukin kira-kira seperti itu. Gimana? Silakan dijawab 2 atau 3 menit. Apa kita apa pikirannya? Itu Pak.
lain yang sudah belum maju ini. Ya, coba Mbak Nana. Perhatikan yang lain. Yuk. Saya akan menjawab pertanyaan dari Alisa. Bagaimana cara mengamankan data diri pada Polri? Dengan cara nanti kepolisian Polri itu akan menguatkan keamanan datanya lagi, dan semisalnya kalau terjebol pun ya akan benar-benar mencari keamanan itu dengan sangat-sangat lebih kinerjanya akan lebih keras lagi dan tahu apa yang akan dilakukannya. Dan kalau memang nggak bisa dan kalau memang terjebol lagi, sebaiknya data diri itu lebih disimpan sendiri saja. Bisa lagi percayakan semuanya pada Allah. Ada syariahnya ya. Ya, Bapak samping sedikit, perhatikan. Ya, perhatikan semuanya. Ya, mungkin kalau memang ada data kita yang masuk, berarti itu syaratnya adalah harus ada interaksi dulu. Gak mungkin kita gak ada interaksi dengan Polri, data kita bisa masuk. Nah, interaksinya apa di sini? Misalkan contohnya kalian kena tilang, atau mungkin kalian masuk ke kantor polisi dengan ngurus apa, itu pasti harus ada data yang disetorkan. Mungkin kalian nggak tahu di sini ada yang pernah masuk ke Polres enggak ya? Apapun lah. Ya, biasanya ketika masuk ke kantor kepolisian itu harus menyerahkan KTP atau mungkin data pribadi kita untuk sebagai syarat tamu. Ya, nah di situ ada interaksi. Nah, itu yang perlu kita minimalisir, yang perlu kita jaga. Ya, jadi ya itu harus diminimalisir. Kalau memang sekiranya tidak terlalu penting dan istilah tidak bisa dipertanggungjawabkan, ya memang baiknya data pribadi tersebut tidak kita serahkan ke pihak yang memang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tetapi memang yang balik lagi terkait dengan yang Bapak bahas sebelumnya, ya di era sekarang ini yang menuntut kita terkait dengan layanan publik, layanan sosial media yang memang mengharuskan harus misalkan menyetorkan KTP, datang ke tempat, menyerahkan data pribadi kita, ya seperti itu. Nah, memang caranya bagaimana ya harus diminimalisir. Dalam arti ya harus betul-betul bisa menentukan, dalam arti instansi atau perusahaan ini bisa dipertanggungjawabkan tidak, kira-kira seperti itu. Ya. Atau mungkin kalau ketilang di jalan, kalau diminta KTP-nya dan lain sebagainya, ya jangan semudah juga itu. Ya. Bahkan sekarang untuk penilangan itu informasinya akan dihapuskan, untuk dihapuskan secara konvensional. Jadi orang yang misalkan ketilang di jalan itu tidak akan ada surat tilang, tetapi akan dilakukan secara integrasi digitalisasi. Agar apa? Ya mungkin data-data atau penyelewengannya juga dihindari. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi ketika ada data kita yang masuk, memang syaratnya harus ada interaksi dulu. Mungkin tadi tidak dijelaskan secara spesifik ada interaksi apanya, ya yang mengharuskan kita menyerahkan data pribadi kita ke Polri tersebut. Ya, mungkin itu saja Bapak menyambungnya. Silakan bisa ditutup terkait dengan kesimpulan hasil diskusinya. Ya, sekian apa yang bisa kami jelaskan. Apabila banyak kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,
terkait dengan hasil diskusinya, perhatikan ya sudah cukup bagus, sudah cukup lebih baik, bisa ada berubah-ubah lebih baik lagi untuk diskusi kita selanjutnya juga nantinya. Dan kemungkinan ada hal-hal yang perlu Bapak koreksi sedikit terkait dengan pengembangan kasusnya. Ya, mungkin tadi Bapak tidak jelaskan secara spesifik apa yang perlu dibahas, apa yang perlu dicari. Bapak anggapannya ya kalian sudah paham. Dalam arti Bapak plotting satu judul dan untuk dikembangkan. Ternyata korelasi untuk kaitan firewall dan perusahaannya masih belum terlalu mendalam ya. Maka dari itu Bapak tadi koreksi keterkaitan antara firewall dan perusahaan yang kalian tempat itu apa? Ya, kira-kira seperti itu. Ya. Dan tadi sudah cukup diperbaiki secara singkat dan alhamdulillah cukup baik. Dan untuk pertemuan sekarang, Bapak tarik kesimpulannya yang mau diperhatikan dengan baik semuanya. Untuk kesimpulan pertemuan pada hari ini terkait dengan penerapan firewall pada jaringan komputer dan terkait dengan implementasinya, ya. Dan menurut Bapak terkait dengan materi hari ini hal yang cukup menarik karena memang hal-hal ini yang kita pelajari tersebut bisa diterapkan dan mungkin cukup bermanfaat untuk pengalaman kalian. Bahwasanya adalah data pribadi itu bukan hal yang memang sepele, hal yang memang perlu diperhatikan dengan baik dan betul-betul. Ya, bukan hanya sekedar objek yang kita gunakan untuk memakai sosial media. Dan data pribadi itu bisa dipergunakan, diperjualbelikan, dimanfaatkan bahkan untuk tindakan kriminal. Jadi saran Bapak berdasarkan pembelajaran hari ini bisa juga diimplementasikan pada kehidupan sehari-hari kalian untuk sosial media, untuk misalkan kebutuhan layanan publik harus bisa lebih berhati-hati menggunakan data pribadi kalian, menyerahkan ke pihak-pihak yang memang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan. Ya, mungkin itu kesimpulan pada pertemuan hari ini dan kesimpulan materi hari ini. Ya, bisa dipahami semuanya? Ya, mungkin itu saja pertemuan pada hari ini dan materi kali ini. Mungkin selanjutnya terakhir sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita bisa berdoa terlebih dahulu untuk menutup proses pembelajaran pada hari ini. Ya, bisa duduknya rapi secara hikmat untuk berdoanya. Siapa Reza? Duduknya rapi, Sofian. Ya, silakan dipimpin doanya untuk menutup pembelajaran pada hari ini. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Asal